Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, perkenalkan nama saya Rahmadina. Selamat datang di podcast of Himatek Band. Nah, podcast of Himatek Band ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kominfo di Himpunan Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Nah, pada episode kali ini, yaitu episode 3, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, beliau adalah salah satu pelopor dari organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan di FKIP ULM. Selamat sore, Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu nih, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Putra Pamungkas. Kalau sekarang jadi pengangguran. Dulu saya angkatan 2015. Ya. Oke, baik. Jadi sahabat himpunan, beliau ini adalah salah satu pelopor dari Himpunan Teknologi Pendidikan. Mungkin kita kali ini akan diskusi aja ya, Kak, mengenai tentang ada apa di Tekpen dan mengapa harus Tekpen gitu. Nah, pastinya sangat seru. Di sini kita akan bahas nantinya tentang seluk-beluk dari Himpunan Teknologi Pendidikan nih, Kak. Jadi mungkin gini, Kak. Dari sekian banyaknya nih program studi di FKIP ULM, kenapa Kak Bagus mau memilih teknologi pendidikan? Di mana yang kita tahu pada saat itu program teknologi pendidikan ini terbilang program baru, Pak. Baru berjalan mungkin kisaran 2 tahunan gitu, Pak. Oke, sedikit bercerita. Sebenarnya Tekpen itu pilihan ketiga. Oh, ini. Jadi yang pilihan pertama itu Teknik, kedua Jipro, ketiga baru teknologi pendidikan. Dan alhamdulillahnya saya keterima di FKIP Teknologi Pendidikan. Mungkin karena itu program baru nih, Kak, kira-kira ada masalah mungkin dari segi fasilitas, dosen, ataupun prospek kerja Pian pada saat Pian jadi mahasiswa pada saat itu? Kalau kita bicara tentang prospek kerja, pasti gimana-mana kita berpikirnya ketika kita kuliah, mikirkan besoknya kerja apa. Nah, di awal-awal adanya Tekpen itu, ketika saya masuk itu saya sudah angkatan 2015 dan saya angkatan kedua. Karena angkatan pertama itu di 2014. Kalau tidak salah, mahasiswanya masih sekitar 7 orang. Dan 1 orang pindah ke Cina kalau nggak salah ya. Terus bertahanlah 6 orang. Itu sih. Terus kalau karena tentang fasilitas dan segala macam ya malu lah, karena program studi baru, terus kita masih ada kekurangan SDM. Pertama kali memang ruangan itu ruangan di bawah ini, ruangan 20 kalau kalian tahu, dan teman-teman di angkatan 2014, 2015, 2016 sampai 2017 mungkin pernah ngerasakan kuliah di bawah yang sekarang jadi lab komputer kalau nggak salah. Nah itu sih. Karena Pian selaku pelopor himpunan nih, kenapa kiranya Pian terpikir untuk menciptakan atau mendirikan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan ini, Kak? Mungkin ada juga nih tantangannya ya kan, Kak? Mungkin sedikit bercerita saja, Kak. Kalau diceritain mungkin durasi bisa sejam lah. Karena dulu itu sebenarnya pertama kali himpunan itu ada memang sudah ada di 2014. Pengurusannya sudah ada. Terus kenapa saya dibilang angkatan pelopor dan kita mempelopori lagi, itu sebenarnya keresahan. Dan keresahan yang diangkat dari dulunya organisasi itu adalah passion. Kenapa passion? Karena ketika kalian pengen dilihat orang, pengen dilihat apa segala macam, dulu passion. Dulu itu tantangan saya untuk membangun himpunan ini cuma satu, SDM dan pengalaman. Karena rata-rata dari pengurusan awal 41 orang itu teman-teman sekelas, ditambah kakak-kakak senior 6 orang, jadi 47. Dan di situ kita semuanya membangun, menyamaratakan pemikiran dan segala macam. Mungkin kalau kita bicara ke belakang lagi, ketua pertama itu adalah Kadesi, kedua baru Kajali, ketiga baru saya. Kenapa ketua pertama itu yang di SK kan hanya saya? Karena di 1,5 tahun itu kita tidak ada pergerakan apa-apa. Disitulah masuk bahasanya kudeta. Nah, saya pernah kudeta dan minta tanda tangan satu kelas kudeta semua, dan ada salah satu dosen yang
bilang kalau ini memang tujuan kalian, udah kita bangun awan. Itu sih. Kalau ke depannya nanti gimana ya, ini urusan kita semua. Dan kalau pertama-tama kita bangun himpunan ini ya, pertama palingnya branding. Muncullah branding awal, kita mencetuskan logo yang sampai sekarang. Terus membranding baju, kenapa harus branding baju dan segala macam, karena identitas dan fashion itu sih. Iya, mungkin siapa saja sih nih Kak yang ikut dalam proses pendirian himpunan tersebut Kak? Kalau disebutin satu-satu paling nggak bisa ya, karena semuanya terlibat. 47 orang balik lagi itu terlibat. Mungkin keterlibatan mereka tidak terlihat, tapi ya itu tadi, ikut andil mereka banyak. Sampai dulu pernah ketika kita pengen rapat di ruangan 20, masih ingat, itu pertama kali rapat, pulang kuliah 5:30, mereka mau pulang, pinjam kunci ke OB, kita kunci. Jadi rapat pertama kali itu kita kunci, sampai kita mencetuskan ADRT, kita mencetuskan program kerja, itu ngikutin dari program-program tadi lain. Nah jadi nih Kak, orang-orang yang hebat yang turut mendirikan himpunan ini juga mengikuti UKM yang ada di fakultas maupun di UNLAM nih Kak. Nah ada sebuah pesan dari para demisioner nih Kak, yaitu sekolah. Nah mengapa kemudian para pendiri himpunan ini banyak yang bersekolah di UKM itu Kak, dan beberapa itu penting hal yang dilakukan pada saat mendirikan himpunan tuh Kak? Karena kalau dulu itu ketika kita berdiri belum setahun ya, mereka itu sudah masuk UKM. Masuk KM, dan sistem kita dulu itu sistemnya sekolah. Kenapa sekolah? Karena kita harus belajar dari KM, terus organisasi yang lain. Kalau dibicara siapa-siapa saja orang-orang hebat itu nggak bisa disebutin, karena pasti semua terlibat di bidangnya masing-masing. Itu kalau kita bicara dengan prospek ke depannya apa segala macam, itu pasti ada. Dan mereka kenapa ikut ambil? Ya karena mereka tahu kita perhimpunan. Dan balik lagi, kenapa asal mula itu kita tergerak? Karena awalnya program studi ini belum ada akreditasi. Kita dengar dari beberapa mahasiswa dan segala macam tesnya, ketika pengen akreditasi pasti ada kegiatan mahasiswa. Itu. Oh ya, jadi Kak Bagus ini merupakan ketua umum himpunan mahasiswa. Nah, Pian menjabat selama 2 periode nih Kak. Apa yang membuat Pian terpanggil untuk menjadi ketua umum gitu Kak? Terpanggil untuk ketua umum? Iya, menjadi ketua umum selama 2 periode. 2 periode? Iya. Kalau pertama mungkin ketika selaku saya menjadi ketua angkatan dan teman-teman percaya saya untuk amanahnya di situ, program pekerja pertama itu memang kita di periode pertama memang untuk pekaderan. Program kerja kedua yang paling besar itu seminar nasional. Nah seminar nasional itu kita garap kalau nggak salah 2016. Itu seminar nasional pertama yang digarap oleh mahasiswa TP dan kepala staf. Itu kalau tergerak, kenapa tergerak ya? Balik tadi aspirasi pasti. Dan kenapa kita lihat itu karena dulu passion. Masuk himpunan itu passion. Ya kalau sekarang kita nggak tahu bicara itu. Yeah. Oke, dulu Hima ini bukan Himatekpen ya Kak, Himatekan ya Kak. Mungkin bisa sedikit menjelaskan tuh kenapa jadi ada perubahan dari segi nama juga. Kalau segi nama memang ketika di periode pertama, nama, logo, baju, itu kita bahas semua di ADRT dan segala macam. Kalau teman-teman nggak tahu ADRT, nanti kita bisa belajar quick sama-sama. Nama itu ada 3 opsi. Himatedi, Himatekan, sama Himatepe. Nah, yang terpilih dari semua voting, kita dulu zaman voting, itu Himatekan. Kita satu periode itu Himatekan. Dan kenapa program? Karena kita mengikuti unsur dari fakultas. Karena fakultas tidak tahu yang namanya. Ada kita ubah dan kita singkat secara fungsional dan secara birokrasi yang baik, itu Himatek.
Lalu kan nih, bagaimana partisipasi dan keterlibatan mahasiswa lainnya pada saat awal mula pendirian Himatekpen ini, Kak? Dalam segi apa tuh? Dalam segi mungkin partisipasinya ada yang ikut atau tidak seperti itu, Kak. Mendukung Pian selama Pian di Himatekpen gitu, Kak. Alhamdulillah semua mendukung, dan alhamdulillah mereka pengen maju sama-sama. Makanya di periode pertama itu kita memang satu angkatan, terus gabung sama angkatan atas, itu angkatan 14, kita sama-sama bangun, kita sama-sama pengen maju, kita pengen sama-sama nanti lulusnya sama-sama punya akreditas, terus kedepannya pengen ada yang ditinggalin. Nah, kalau secara mendukung, mereka mendukung. Dan untuk periode kedua sebenarnya lebih condong kita sama-sama 3 angkatan lebih mendukung semua daripada yang ya ada sih mahasiswa yang mengkritik apa sih harus 2 periode, kenapa sih harus bagus lagi yang jadi, ya karena di amanah itu ya kita harus siap. Ya, menurut pandangan Kak Bagus nih, selama sekarang perbandingan dan kemajuan dari Himatekpen itu, Kak, mungkin dari segi kepengurusan Pian terdahulu sampai dari kepengurusan sekarang, adakah perubahan atau Pasti ada. Kalau perubahan nggak mungkin nggak ada, karena di setiap periode ada tujuan masing-masing. Contoh di periodeku pertama itu kaderisasi, kedua itu di kita lepas dari kaderisasi, kita mulai untuk branding diri, branding dengan kegiatan dan segala macam. Di periode ketiga itu zamannya Aji Ramadan, mereka siap untuk pertama kali mengadakan Isnatalis, terus mulai selanjutnya dan segala macam. Kalau sekarang maju atau tidak majunya ya apa yang kita rasakan sekarang gitu. Kalau dari aku pribadi sangat maju, dan sampai detik ini kita bisa duduk sama-sama dan ngobrol sama-sama sekarang, ya inilah hasilnya. Jadi Kak, Himatekpen FKIP ULM ini juga terlibat aktif nih Kak dalam segi kegiatan maupun kepengurusan di Himatepsi. Nah, bagaimana awal mula keterlibatan Himatekpen FKIP ULM ini di Himatepsi, Kak? Awal mula itu waktu seminar pertama kali diadakan di ULM. Nah, seminar itu kalau nggak salah pematerinya Parudi itu ketua asosiasi dari Tekpen seluruh Indonesia, dan beliau yang menyarankan kamu untuk bergabung. Dalam proses itu kita 2 minggu setelah seminar itu kita dapat informasi bahwasannya ada kegiatan Himatepsi di Surabaya. Nah, itu pertama kali di sekitar 2017-2018 itu pertama kali kita gabung. Dan kalau perjalanannya ya kalau kita ceritain sudah lah ya, terus kita belum ada pendanaan dan segala macam, sampai sekarang kita masih bergabung di Himatepsi, saya bersyukur. Nah, Himatekpen FKIP ULM ini Kak saat ini menjadi salah satu ormawa yang tidak perlu dilakukan lagi, begitu kan ya? Kontribusinya besar dan para demisioner dari para terdahulu. Lalu apa nih harapan Kak Bagus untuk kedepannya gitu loh Kak? Harapannya untuk teman-teman semua, mungkin kita nggak bisa ikuti periode lama, kita nggak bisa melihat periode lama gimana. Mungkin periode lama itu kita buka, cuma kita baca, kita pelajari, dan kita anggap itu sebagai pelajaran ke depan ketika kita ada masalah. Dan harapanku himpunan ini semakin maju, semakin sukses, dan semakin nomor 1. Tidak kita ungkiri sekarang banyak PKF yang terlibat, ada anggota Tekpen, banyak BEM, DPF, tidak banyak anggota Tekpen dan segala macam. Ya karena itu dari sistem kita yang terdahulu, tapi kedepannya kita harus bisa mengimbangi dalam internal kita. Gitu aja sih harapan. Boleh terbang sejauh mungkin, tapi ingat pulang. Anggap aja itu filosofi Kopati. Ya, terima kasih Kak. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Di lain waktu mungkin kita akan bertemu lagi ya Kak ya.
Nah, jadi warga himpunan mungkin sampai di sini saja podcast kita pada hari ini bersama Kak Bagus Putra Pamungkas selaku pelopor dari organisasi himpunan mahasiswa. Sekian undur diri dari saya. Terima kasih.